Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dengan NIM A1+1241107 dari jurusan Pendidikan Geografi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul yaitu Geomorfologi Umum. Lanjut saja pada materinya, yaitu sub pokok pertama yaitu memahami geomorfologi yang terdiri dari aspek, sejarah, sistem, model. 2 yaitu genetik bentuk lahan. Lanjut, geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang membentuk dan mengubahnya. Selain itu, geomorfologi juga berperan dalam studi lingkungan, membantu kita memahami interaksi antara aktivitas manusia dan sistem alam. Lanjut, geomorfologi adalah cabang ilmu geomorfologi yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya. Rumusan masalah dalam geomorfologi seringkali berfokus pada berbagai aspek kompleks dan dinamis dari lanskap bumi. Sebagai contoh, salah satu rumusan masalah yang mungkin adalah bagaimana proses erosi dan sedimentasi mempengaruhi perubahan morfologis sungai di wilayah tropis. Masalah ini dapat dipecah menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang lebih spesifik, seperti pengaruh curah hujan terhadap laju erosi, peran vegetasi dalam mengurangi erosi, dan bagaimana sedimentasi mempengaruhi aliran sungai. Dengan memahami dan menjawab masalah-masalah ini, geomorfologi dapat memberikan yang berharga untuk pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam. Lanjut, materi pertama yaitu memahami geomorfologi. Geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya. Ilmu ini mencakup analisis terhadap berbagai bentuk lahan seperti gunung, lembah, dataran, dan pantai, serta proses-proses alami yang berperan dan dalam pembentukannya seperti erosi, sedimentasi, tektonik, dan aktivitas vulkanik. Dengan memahami geomorfologi, kita dapat memprediksi perubahan lanskap di masa depan, mengidentifikasi potensi bencana alam seperti longsor dan banjir, serta merencanakan pegunungan lahan yang bijaksana. Lanjut, materi kedua yaitu aspek geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi serta proses-proses yang membentuknya. Geomorfologi melibatkan analisis berbagai fitur seperti pegunungan, lembah, sungai, dan pantai, serta memahami dinamika agen-agen alami seperti angin, air, es, dan aktivitas tektonik yang berkontribusi terhadap pembentukan dan perubahan bentuk lahan. Studi geomorfologi penting untuk berbagai aplikasi, termasuk mitigasi bencana alam, perencanaan tata ruang, konservasi lingkungan, dan eksplorasi sumber daya alam. Lanjut, materi ketiga, sejarah. Sejarah geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses yang membentuknya. Geomorfologi dimulai sejak zaman kuno ketika para filsufat dan ilmuwan seperti Herodotus dan Aristoteles mulai memperhatikan bentuk-bentuk permukaan bumi dan mencoba menjelaskan asal-usulnya. Pada abad ke-18 dan ke-19, dengan berkembangnya ilmu geologi, ilmu geomorfologi juga mulai berkembang lebih besar. Tokoh-tokoh penting seperti James Hutton dan Charles Ley berkontribusi besar dalam memahami proses-proses geologi yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi, seperti erosi, sedimentasi, dan tektonik lempeng. Lanjut, pada abad ke-20, perkembangan teknologi seperti citra satelit
satelit, dan pemetaan digital memberikan alat baru bagi para geomorfologi untuk mempelajari dan memetakan permukaan bumi dengan lebih detail. Hingga kini, geomorfologi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang planet ini. Lanjut. Materi keempat yaitu sistem. Sistem geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi beserta proses-proses yang membentuknya. Geomorfologi mengkaji berbagai macam fitur permukaan seperti pegunungan, lembah, dataran tinggi, dan sungai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi bentuknya seperti erosi, sedimentasi, aktivitas tektonik, dan perubahan iklim. Lanjut. Lanjutan dari materi tadi yaitu proses-proses ini dapat berlangsung dalam skala waktu yang sangat panjang, dari ribuan hingga jutaan tahun. Pemahaman tentang geomorfologi sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan tata ruang, mitigasi bencana alam, dan konservasi lingkungan. Lanjut. Materi kelima yaitu model. Model geomorfologi adalah alat atau representasi yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bentuk permukaan bumi serta proses yang membentukannya. Model ini mencakup berbagai elemen seperti gunung, lembah, sungai, dan dataran serta proses geologis seperti erosi, sedimentasi, dan aktivitas tektonik. Lanjut. Dengan menggunakan model geomorfologi, para ilmuwan dan peneliti dapat memprediksi perubahan lanskap dari waktu ke waktu, memahami sejarah geologis suatu wilayah, dan merencanakan penggunaan lahan secara lebih efektif. Model ini juga bermanfaat dalam mitigasi bencana alam seperti longsor dan banjir, dengan memberikan wawasan tentang daerah-daerah yang rentan terhadap peristiwa tersebut. Lanjut. Materi keenam yaitu genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan atau geomorfologi genetik adalah kajian tentang asal-usul dan evolusi bentuk permukaan bumi. Bidang ini mengkaji proses-proses yang membentuk, mengubah, dan mempengaruhi lanskap seperti erosi, pelapukan, sedimentasi, dan tektonik. Melalui kajian genetik bentuk lahan, ahli geomorfologi dapat memahami sejarah geologi sesuai kawasan dan meramal perubahan lanskap di masa depan. Lanjut. Baik, kesimpulan dari materi ini yaitu geomorfologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses-proses yang membentuknya. Kesimpulan dari studi geomorfologi menunjukkan bahwa permukaan bumi terus mengalami perubahan yang dinamis akibat interaksi antara proses endogen seperti tektonisme dan vulkanisme, serta proses eksogen seperti erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Melalui pemahaman geomorfologi kita dapat memprediksi perubahan lanskap di masa depan, memahami kerentanan wilayah terhadap bencana alam, serta merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi dari materi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.